Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hikmat Sudrajat MAG selaku dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Mata Pelajaran Akidah Akhlak terhadap Moral Keagamaan Siswa di SMK Al-Muhsinin. Perkenalkan, nama saya Agitsa Rizky Yuliani dengan nomor induk mahasiswa 19122-148 dari kelas ekstensi 6B. Yang pertama, mengenai latar belakang masalah. Dalam proses pendidikan dan pengajaran di SMK merupakan hal yang paling penting di dalam membina kepribadian anak didik agar tumbuh dan berkembang menjadi insan kamil, cerdas dan terampil sekaligus bertakwa kepada Allah SWT. Dengan demikian, maka akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, guru mata pelajaran akidah akhlak sangat berperan penting karena untuk membimbing, mengawasi, dan mengarahkan anak agar memiliki sifat dan karakter yang baik. Pembelajaran akidah akhlak merupakan mata pelajaran yang bertujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan, penghayatan, keyakinan, dan moral keagamaan yang benar terhadap hal-hal yang harus diimani oleh orang Islam, sehingga dalam kehidupan sehari-hari para peserta didik bersikap dan bertingkah laku berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Mata Pelajaran Akidah Akhlak terhadap Moral Keagamaan Siswa di SMK Al-Muhsinin. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana proses pembelajaran akidah akhlak di SMK Al-Muhsinin. 2. Bagaimana moral keagamaan siswa di SMK Al-Muhsinin. 3. Apakah proses pembelajaran akidah akhlak dapat berpengaruh terhadap moral keagamaan di SMK Al-Muhsinin. Selanjutnya, mengenai tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui proses pembelajaran akidah akhlak di SMK Al-Muhsinin. 2. Untuk mengetahui moral keagamaan siswa di SMK Al-Muhsinin. Yang ketiga, untuk mengetahui proses pembelajaran akidah akhlak dapat berpengaruh terhadap moral keagamaan siswa di SMK Al-Muhsinin. Kemudian selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Hasil kegunaan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa orang ya. Di antaranya yaitu sebagai bahan asupan bagi guru tentang bagaimana mata pelajaran akidah akhlak berpengaruh terhadap moral keagamaan siswa di sekolah. Yang kedua, sebagai bahan rujukan atau acuan dasar bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh mata pelajaran akidah akhlak terhadap moral keagamaan siswa di SMK Al-Muhsinin. Yang ketiga, sebagai bahan masukan bagi penelitian dalam meningkatkan pengetahuan tentang problematika yang dihadapi oleh guru dalam mata pelajaran akidah akhlak dan moral keagamaan siswa. Selanjutnya, mengenai kerangka pemikiran. Menurut Tirta Raharja tahun 2005, pemikiran adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang.
Yang penulis maksudkan adalah pengaruh mata pelajaran akidah akhlak moral keagamaan siswa. Akidah adalah kata akidah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, akidah berarti sesuatu yang mengikat. Sering juga disebut dengan aqaid, yaitu kata jamak dari akidah yang artinya simpulan. Selanjutnya, akhlak adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Kemudian, moral keagamaan adalah diambil dari bahasa Latin atau mos yang berarti kebiasaan. Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Ada variabel pengaruh dan ada variabel terpengaruh. Variabel pengaruhnya yaitu proses mata pelajaran akidah akhlak, dan variabel terpengaruhnya yaitu moral keagamaan siswa, atau dapat juga dikatakan variabel X dan variabel Y. Selanjutnya mengenai hipotesis. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertama, hipotesa kerja atau HA. Ada pengaruh yang signifikan mata pelajaran akidah akhlak terhadap moral keagamaan siswa di SMK Al-Muhsinin. Yang kedua, ada hipotesa nihil atau HO. Tidak ada pengaruh yang signifikan mata pelajaran akidah akhlak terhadap moral keagamaan siswa di SMK Al-Muhsinin. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Dilihat dari judul penelitian, maka penelitian yang digunakan di sini adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut Mukhlis 1993, pendekatan ini merupakan perangkat dari suatu teori, gagasan para ahli, ataupun dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan data empiris lapangan dan juga memerlukan analisis statistik, yaitu dengan menggunakan angka-angka untuk mencapai kebenaran hipotesis. Angka-angka di sini mempunyai peran sangat penting dalam pembuatan, penggunaan, dan pemecahan masalah model kuantitatif. Yang pertama ada populasi. Penelitian ini diadakan di SMK Al-Muhsinin yang dijadikan populasi adalah kelas 10 multimedia dan 10 perbankan yang berjumlah 100 orang dengan cara memberikan angket kepada siswanya untuk dikumpulkan kepada peneliti. Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data adalah menggunakan metode observasi atau terjun secara langsung ke lapangan. Kemudian menggunakan metode kuesioner dengan cara menyebarkan angket dengan mengambil 100 siswa sebagai sampel, kemudian menggunakan metode dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisa data. Teknik yang digunakan dalam penyusunan penelitian adalah teknik analisis statistik. Teknik analisis statistik digunakan dengan teknik korelasi produk momen. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.